Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar program satu. Kita kembali dalam program siaran Kepri Hebat. Dan pendengar pada kesempatan siang hari ini bersama saya Rika Pertiwi dan kita akan berbincang ya bersama dengan Mayor Laut Dr. Rio Tasti, spesialis neurologi atau saraf pendengar Kasubag Diklat ya dari RSAL. Nah, untuk dialog ini pendengar bersempena ya dengan peringatan Hari Kesehatan Angkatan Laut yang akan diperingati pada 9 Oktober 2024 dan topik kita pada hari ini adalah tentang stroke bisa menyerang siapa saja. Nah, stroke ini memang dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang usia dan mungkin saja stroke bisa berulang atau baru terjadi pada orang yang kita kenal dan kita sayangi. Baik, langsung saja kita kenalan ya dengan Dr. Tasti yang sudah hadir bersama dengan kita. Assalamualaikum Dr. Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika. Oke, baik. Apa kabar nih Dr. Rio? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat ya. Nah, silakan nih Dr. Rio nih menjelaskan kepada pendengar dan juga pemirsa kita terkait dengan dialog kita pada kesempatan siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Rika. Selamat pagi. Baik, memang dalam rangka kegiatan Hari Kesehatan Angkatan Laut yang kita peringati pada tanggal 9 Oktober 2024 besok, rangkaiannya adalah salah satunya adalah Pekan Promosi Kesehatan. Nah, pada pagi hari ini kami Dr. Rio Tasti Surpa Rahmat Bintan SPN atau spesialis neurologi ini sedikit akan berbagi tentang materi stroke. Oke, baik ya. Dan selain adanya dialog kita pada hari ini kan Pekan Promosi Kesehatan dan kita hari ini mensosialisasikan tentang stroke ya. Mungkin ada kegiatan lainnya yang juga dilakukan oleh Dr. Mediator RSAL ini berkenaan dengan Hari Kesehatan. Apa saja Dr. Rio? Iya, terima kasih. Jadi memang sebelum kegiatan hari ini, sebelumnya kita sempat melaksanakan kegiatan di TVRI, ya, itu judulnya waktu itu adalah cardiac arrest, meninggal mendadak, dan cacar monyet yang lagi in sekarang ya, monkeypox, ya memang sudah terlaksana beberapa waktu yang lalu, dan pada kesempatan pagi ini kita membahas tentang stroke. Oke, jadi puncak kegiatannya nanti tanggal 9 Oktober ya. Oke, baik. Nah, dan Dr. Rio ini merupakan spesialis neurologi atau saraf ya di sana, dan mungkin bisa menjelaskan terkait dengan kira-kira ada berapa orang nih spesialis neurologi atau spesialis saraf di RSAL. Baik, terima kasih. Untuk spesialis neurologi yang ada di Kepri atau Tanjung Pinang ada cukup banyak, tapi untuk di RSAL sendiri kebetulan hanya kami sendiri, Mbak Rika. Ya. Oke, baik. Nah, setelah menyelesaikan program spesialis, pengalaman Dr. Rio ini seperti apa sih dalam pekerjaannya, Dr. Rio? Terima kasih. Jadi setelah menyelesaikan pendidikan spesialis neurologi kami di Surabaya, di Universitas Erlangga. Selesai tahun 2021 kami mendapatkan surat perintah penugasan ke Rumkital Dr. Mediator Suratani. Tepatnya saat itu bulan Juli 2021, di saat masih zaman-zaman COVID waktu itu. Oke, baik. Jadi baru 3 tahun gitu ya. 3 tahun ya, dan merupakan satu-satunya dokter spesialis neurologi di RSAL ya. Oke, baik. Nah, pendengar, Anda tentunya bisa mengikuti dialog kita pada kesempatan siang hari ini. Dan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 27100 444 9050, juga di 0811 77 89 830, dan Anda juga bisa tonton siaran kami, tulis pertanyaan Anda di kolom komentar pendengar di Facebook dan YouTube kita, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kepri Hebat, Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Oke, baik. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan penyakit stroke itu, dokter? Stroke ini secara definisi itu adalah penyakit pembuluh darah otak ya, yaitu defisit neurologis vokal general, onsetnya akut atau mendadak dan lebih dari 24 jam yang menyerang sistem pembuluh darah di otak.
Ya, jadi definisi stroke itu. Jadi bentuknya macam-macam nanti klinisnya atau keluhannya. Oke, baik. Nah, apakah benar stroke ini merupakan penyebab ya dari kematian nomor 3 di dunia setelah penyakit jantung dan juga kanker nih, Ya, dokter? betul. Ya, ya, Mbak Rika. Jadi memang sampai dengan saat ini data WHO menyebutkan bahwa stroke masih menempati posisi ketiga penyebab kematian nomor 3 dan nomor 1 nih penyebab kecacatan. Oh iya, Ya, disabilitas ya. disabilitas di dunia. Oke, baik. Jadi kita harus senantiasa untuk waspada begitu, dokter ya. Iya. Karena stroke ini nih tiba-tiba nih ya, Mendadak mendadak tiba-tiba. sekali gitu. Nah, dokter apa sih yang menyebabkan stroke itu bisa berulang gitu? Ya, oke, terima kasih. Jadi stroke ini ada faktor resikonya, Mbak Rika. Jadi artinya apa? Semua orang memiliki peluang atau berpotensi terserang stroke. Tetapi peluang atau potensi ini akan meningkat kalau memiliki faktor risiko. Nah, di bidang saraf kami mempelajari bahwa penyebab atau faktor risiko stroke itu dibagi menjadi dua nih. Faktor yang dapat kita kontrol atau kita cegah dan faktor yang tidak bisa kita kontrol bisa cegah. Yang pertama yang dapat kita kontrol misalkan pasien dengan diabetes atau kencing manis, dengan darah tinggi, kolesterol, riwayat kebiasaan merokok, alkohol dan lain-lain itu bisa kita kurangi, kita cegah, kita obati secara teratur. Nah, ada faktor yang tidak bisa kita apa-apain, tidak bisa dimodifikasi bahasa pada saat saya masih sekolah dulu ya. Misalkan usia. Usia semakin tinggi, semakin usia kita semakin banyak, faktor risiko semakin tinggi. Terus jenis kelamin. Di beberapa penelitian dan jurnal memang usia laki-laki ini memiliki potensi stroke lebih besar dibandingkan dengan wanita. Terus yang ketiga, ras. Kita sebagai orang timur, potensi untuk terserang stroke juga lebih besar dibanding saudara-saudara kita orang-orang barat ya. Terus riwayat saat lahir dulu nih, berat badannya rendah, BBLR ya, mungkin berat bayi rendah waktu lahir dulu. Nah, kalau sudah kena ada faktor-faktor itu, berarti sudah kita tidak bisa hanya berdoa aja nih. Nah, yang bisa kita cegah adalah yang faktor risiko yang bisa kita modifikasi atau kita kontrol tadi, diabetes, kolesterol, darah tinggi, terus riwayat merokok, minum alkohol itu mulai kita kontrol untuk mengurangi potensi terserang stroke. Oke. Nah, terus yang untuk kasus-kasus berulang. Jadi kejadian kami di RSAL ini sering mendapatkan pasien yang pernah kami rawat dan ketemu lagi dirawat dengan keluhan atau klinis yang berbeda. Semisal saat pertama kali serangan kelemahan sisi tubuh sebelah kiri. Setelah mulai perbaikan ya, kalau sembuh beberapa memang mengalami sequelae atau gejala sisa, jadi masih ada kelemahan. Biasa kita lakukan fisioterapi. Nah, setelah itu kita dapat lagi pasien yang sama setelah 1-2 tahun berikutnya masuk lagi dengan keluhan yang berbeda di sisi kontralateral atau sisi sebaliknya, sisi kanan. Setelah kita anamnesa atau kita tanya ulang, ternyata faktor risikonya tidak terkontrol atau minum obatnya tidak teratur. Pasien-pasien sudah mulai kadang-kadang putus asa ya, saya minum obat rutin gini-gini aja. Jadi itu salah satu faktor yang menyebabkan berulang, tidak rutin minum obat dan faktor risikonya tidak terkontrol gitu Mbak Rika. Karena itu ya. Iya, salah satunya itu. Penyebabnya ya. Iya. Oke, jadi memang harus rutin minum minum obat. obatnya gitu Ya. ya. Oke, itu tadi pendengar ya. Faktor risiko terjadi penyakit stroke ada yang dapat dikontrol ya, Ya. diikuti dengan riwayat penyakit dan tidak bisa dikontrol. Nah, untuk usia tadi dok, Ya. untuk usia itu stroke itu berpotensi pada usia berapa ya dok? Ya. Jadi untuk usia memang
Sekarang untuk saat ini sudah mulai bervariasi. Dahulu umur 20-30 jarang sekali saya mendapatkan pasien dirawat dengan usia stroke di usia-usia itu ya. Memang paling banyak di atas 45 tahun. Paling banyak sudah mulai jenis pembuluh darahnya sudah mulai tidak baik. Tapi saat ini saya sudah kemarin 2 kali saya mendapat pasien serangan stroke wanita usia 23 tahun. Oh, Stroke. masih mahasiswa tuh ya? Sudah kerja. Udah kerja ya? Sudah kerja kebetulan bekerja, serangannya dan sequelnya atau gejala sisanya lumayan berat. Jadi kelemahannya cukup berat di sisi tubuh sebelah kanan waktu itu. Setelah kita cari, memang faktor risikonya wanita, tapi merokok nih. Perokok. Ya, Oh. ya walaupun tidak aktif, tapi beberapa kali pasien ini. Tapi apakah itu jadi salah satunya faktor risiko, kami juga masih mencari karena gulanya tidak ada, tensi cenderung stabil. Ya, tapi gini, bisa juga terjadi karena kelainan struktur pembuluh darah di otak juga bisa. Ya, Oke, jadi terjadi pergeseran usia, justru usianya lebih jauh muda begitu lebih dok banyak, ya? lebih mudah. Oke, jadi selama dokter mengabdi di RSAL ya, apakah ini merupakan kasus yang pertama yang terjadi di bawah usia 45 dok? Kebetulan ini setelah beberapa kami catat memang yang kedua selama kurang lebih 3 tahun ini kami dapat pasien kedua untuk kasus-kasus stroke ya. Stroke kan ada 2 nih, perdarahan dan sumbatan. Kebetulan yang 2 yang kemarin itu yang sumbatan. Ada juga yang kasus yang karena memang pembuluh darah pecah di otak, karena kelainan pembuluh darah di otak itu memang di usia muda. Sudah. Oke, baik. Nah, dokter, ini gejala awal ya dari penyakit stroke mungkin bisa kita ketahui dok? Ya, sebenarnya gini, kadang-kadang banyak yang menyampaikan datang bukan stroke ya, tapi karena gejalanya mirip stroke, pasien takut nih kontrol atau konsul ke polisaraf. Jadi sebenarnya kalau kami sampaikan bahwa kalau sudah mulai muncul gejala, terus kita lakukan anamnesa atau tanya jawab dengan pasien dan memang mengarah ke sana. Jadi gejala, kalau sudah muncul gejala berarti pasien ini kan kemungkinannya bukan hanya gejala tapi sudah serangan. Stroke itu kan serangan ya. Jadi mulai bicara pelo, wajah merot, kelemahan setengah tubuh, kesemutan, dan sifatnya akut, pandangan double. Kadang-kadang disertai dengan pusing berputar sendiri. Apakah selalu stroke? Belum tentu. Nah, untuk memastikan memang harus ke rumah sakit ini untuk dilihat apakah ini pusing berputarnya stroke, karena banyak sekarang vertigo ya. Vertigo, ya. Vertigo dan pasien ini takut. Jangan-jangan ini stroke. Nah, memang ada vertigo atau ada stroke yang salah satu gejalanya lah ngoyong atau pusing berputar, pandangan double gitu ya. Ya. Gitu. Oke, kesemutan saya jadi takut nih dok. Iya. Enggak, kalau kesemutan itu maksudnya gimana dok? Kita kan kadang-kadang duduk lama ya, bersila Iya. bisa gitu. Iya. Itu kesemutan. Terus kadang-kadang tangan tiba-tiba kesemutan gitu, gimana Ya, tuh dok? jadi kesemutan seperti apa sih yang perlu kita waspadai? Jangan-jangan ini serangan stroke. Nah, biasanya kesemutan yang sifatnya unilateral atau satu sisi. Jadi kalau cuma tangan aja atau malah bahkan keempat ekstremitas, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri kesemutan, atau habis mengikuti pengajian atau apa terus bersila lama, Iya. kaki kesemutan. Oh, jangan-jangan aku kena stroke. Belum tentu. Jadi bisa jadi itu bukan stroke, hanya gangguan saraf tepi kalau di kita ya. Jadi kesemutan yang stroke itu seperti apa? Sifatnya unilateral atau Unilateral. satu sisi, Satu sisi. sesuai dengan peta dermatobilateral. Jadi misalkan kok kesemutan kok saya membedakan antara sisi kanan dan kiri kok berbeda ini, satu sisi. Nah, itu perlu diwaspadai karena otak ini kan seperti peta ya, Mbak Rika. Jadi dia memiliki fungsinya masing-masing. Nah, kita bisa mendiagnosa atau
memastikan apakah dia stroke apa enggak dari gejala. Jadi biasanya kesemutan plus ada gejala lain tidak. Kalau cuma kesemutan saja belum tentu itu stroke. Tapi di Tanjung Pinang ya mungkin di mana-mana ya. Karena stroke ini sudah banyak pasiennya, jadi seperti yang disampaikan Mbak Rika, jadi pasti banyak pasien ketakutan kesemutan, apalagi tidak hilang dalam waktu 24 jam nih. Oh, Nah, gitu. unilateral terus tiba-tiba Unilateral tuh di atas ke bawah ya, satu sisi ya? hemi. Jadi satu sisi setengah. Mulai dari tangan kiri, kaki kiri, mungkin wajah juga satu sisi saja. Terus kok nggak hilang-hilang terus onset lebih dari 24 jam. Nah, ada kemungkinan itu stroke. Yang kurang dari 24 jam apakah pasti bukan stroke? Belum tentu juga. Karena kita juga mengenal namanya TIA, Transient Ischemic Attack, serangan stroke sepintas. Itu juga gejalanya seperti itu. Jadi kurang dari 24 jam pasien merasakan perbaikan. Nah, itu juga perlu nih dievaluasi lebih lanjut. Jangan-jangan ini berpotensi peluang untuk di kemudian hari menjadi stroke. Kita biasanya melakukan scoring. Oh Bu, ini kemungkinan ini dan mencari faktor risiko tadi. Ada beberapa pasien yang nggak tahu nih, saya ternyata udah diabetes lama tapi karena nggak pernah kontrol, nggak tahu. Tensi juga biarin aja karena sibuk ya. Ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk kontrolnya penyakit diabetes, hipertensi dan perokok itu di dokter penyakit dalam kan dok ya? Iya, penyakit dalam. Oke, baik. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di program siaran Kepri Hebat. Kepri Hebat Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, silakan bagi Anda yang akan bertanya tentunya pada kesempatan siang hari ini kami persilakan ya untuk bergabung bersama dengan kami di 27100 atau juga di 444-9050 081177898830 atau tulis pertanyaan Anda di kolom komentar kami pendengar di Facebook dan YouTube kami Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Nah, kami bacakan pertanyaan pertama nih, Dok. Ya. Dari Ade Novianti ya, dari YouTube Pro 1. Dokter, mengapa kasus stroke ini kadang menyerang orang dari bangun tidur? Dan apakah stres bisa memicu penyakit stroke? Ya, oke. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Waktu saya sekolah dulu, itu ada namanya wake up stroke. Ya, wake up stroke. Jadi saat kita akan tidur itu normal, nggak ada keluhan, udah normal biasa. Nah, ternyata terjadi serangan saat kita tidur. Nah, pada saat serangan kita nggak sadar bahwa kita terjadi serangan stroke. Sadarnya pada saat kita bangun. Begitu bangun kok Boleh. tangan atau kaki. Boleh kita tahan dulu jawabannya ya. Kita boleh tahan dulu pendengar, kita terima penelpon nanti ya. Pertanyaan dari Mbak Ade akan dijawab. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika. Iya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sinta di Jalan Jawa. Oh, Ibu Sinta. Silakan Ibu Sinta. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, Pak. Yang saya ingin tanyakan, Pak, tadi Iya. mengenai stroke itu ya, Pak. Iya. Kalau seandainya terserang stroke ringan, Pak, Iya. menurut dokter itu disuruh kontrol, Pak. Tapi karena gejala yang Bapak sebutkan tadi itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak, Pak. Jadi itu apakah harus kontrol dalam berapa, misalnya katanya sebulan sekali suruh kontrol. Itu kalau misalnya pasien tuh jatuh apa katanya bisa ini ya, dok, maksudnya solusinya bagaimana gitu. Ya. Kadang-kadang suka itu dok, mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih. Ini langsung. Iya, baik. Silakan kita langsung jawab dulu ya, Ya. Dokter. Baik, terima kasih. Saya jawab Ibu Sutarti ya.
Baik, jadi stroke itu tidak pernah dibagi, tidak ada pernah pembagian stroke ringan, stroke sedang, stroke berat, tidak ada pembagian itu. Stroke dibagi menjadi dua, stroke sumbatan atau infark, stroke perdarahan, bleeding atau hemorrhagia. Ringan, sedang, dan berat itu gejalanya. Artinya tadi sudah sedikit saya ceritakan bahwa di otak itu seperti peta, dia berdasarkan fungsi, ada untuk bicara, ada untuk mendengar, melihat, motorik, termasuk kesadaran ada di otak semua. Nah, tergantung dari lokasinya. Artinya kalau memang terjadi infark atau sumbatan atau perdarahan, walaupun kecil nih, tapi di batang otak banyak pasien yang tidak tertolong. Ada yang cuman kena di area motorik, di sedikit menyentuh area motorik, jadi hanya kelemahan, sehingga orang-orang menyampaikan stroke ringan. Stroke ringan, sedang, dan berat tetap Bu harus dilakukan kontrol atau pemeriksaan lanjutan di rumah sakit, di polisaraf. Ya, kenapa? Karena ya stroke tadi disampaikan di awal bahwa stroke bisa berulang. Stroke yang pertama belum sembuh, berulang di tempat yang lain, dan kemungkinan yang serangan berikutnya kemungkinan nggak sama ringannya, bisa lebih berat dari sebelumnya. Dan kita harus mencari faktor risikonya. Kenapa ini pasien kena stroke? Ya, itu yang harus kita kontrol untuk mencegah kecacatan lah paling. Ya. Oke, baik. Jadi solusinya itu harus sering-sering kontrol gitu ya dok Iya. ya. Karena memang masyarakat taunya nih kalau udah ada serangan stroke jangan sampai jatuh. Iya. Takutnya gitu nanti kan. Ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan dari tadi Mbak Ade Novianti tadi belum selesai dok. Iya. Tadi apa ya? Mengapa kasus Oh ya, stroke backup menyerang stroke ya. orang dari bangun tidur dan Ya. apakah stres bisa memicu juga? Ya. Katanya. Jadi sebenarnya stroke itu bisa terjadi dalam kondisi apapun. Bukan hanya saat bangun tidur, kemungkinan terjadi saat tidur sebenarnya. Nah, tapi pasiennya sadar saat bangun tidur. Jadi stroke itu sifatnya akut atau mendadak ya. Saat aktivitas, pasien habis mandi dok, jatuh, megang gayung jatuh, lagi berkendara sepeda motor jatuh. Saya beberapa kali pasien datang dengan pasien tidak sadar setelah terjatuh. Setelah saya periksa, kemungkinannya bukan terjatuh pasien tidak sadar, tetapi pasien saat mengendarai kendaraan atau saat aktivitas serangan stroke, sehingga terjatuh, benturannya itu yang dianggap menyebabkan tidak sadar. Jadi kemungkinan sih, jadi tadi wake up stroke atau stroke saat tidur itu sudah mulai banyak sering terjadi. Itu saya ingat guru saya waktu di Surabaya itu. Jadi memang selalu mengingatkan tentang edukasi wake up stroke. Jadi bukan stroke saat bangun tidur, bukan. Jadi saat serangannya itu bisa terjadi kapanpun. Kebetulan mungkin pasien ini terserang saat tidur dan baru sadar saat bangun tidur. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai stres ya. Apakah stres bisa memicu stroke? Sebenarnya pemicu stroke banyak ya, termasuk salah satunya mungkin stres. Memang stres itu di dalam literaturnya tidak disebutkan secara langsung bahwa stres berhubungan langsung dengan stroke, tetapi mungkin stres memicu penyakit metabolik yang lain. Tensinya jadi tidak terkontrol, gulanya jadi tidak terkontrol. Nah, itu yang berdampak langsung terhadap terjadinya serangan stroke, Mbak. Tapi kalau stroke karena stres kok ya bisa saja sih, tapi belum ada ininya ya. Oke, baik ya. Dan dokter, ini gimana sih caranya mencegah agar kita bisa terhindar dari penyakit stroke ini, dok? Ya, oke. Jadi apa ya? Upaya kita ini, upaya pencegahan terjadinya stroke. Yang pertama tadi kita memang harus pola hidup sehat ya. Tapi ada juga dok, saya udah nggak ngerokok, nggak minum, nggak tensi, masih aja kena serangan stroke ya. Karena tadi kita punya dua faktor risiko tadi. Faktor risiko dapat kita modifikasi atau kita kontrol, dan faktor risiko yang tidak dapat kita modifikasi atau tidak kita apa-apakan. Usia, jenis kelamin, ras, dan riwayat berat bayi lahir waktu kita lahir dulu rendah, itu termasuk potensi tinggi. Nah, upayanya tadi ya, untuk pola hidup sehat yang pertama. Yang kedua, kalau memang kita sudah tahu
screening bahwa kita punya faktor risiko stroke, penyakit metabolik ini misalkan diabetes, tensi, kolesterol, ya harus berobat teratur. Jadi kadang-kadang pasien, mas, enggak apa-apa dok, enggak ada anu kok. Ya jangan seperti itu. Jadi memang harus. Oke, baik. Dan pendengar, jika ada pertanyaan kami persilakan ya. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, waktu kita tinggal 30 menit ke depan pendengar. Dok, ada nggak sih penanganan dan periode emas nih untuk penderita stroke nih? Ya, golden period, waktu emas. Jadi memang untuk stroke itu memiliki golden period ya. Waktu emas adalah kurang dari 6 jam. Kurang dari 6 Kurang jam. dari 6 jam, artinya itu masih memiliki area-area yang terserang stroke itu memiliki peluang untuk dia terselamatkan itu. Nah, kalau di rumah sakit biasanya kita namakan code stroke. Itu punya waktu emas sampai 6 sampai 8 jam. Tapi dengan bertambahnya ilmu pengetahuan dan lain-lain, sudah mulai nih dikembangkan dengan cath lab. Mulai nanti mechanical thrombectomy dan lain itu sampai dengan 24 jam. Tapi untuk rumah sakit yang masih pelayanannya belum ada cath lab, itu waktu emasnya atau gold periodnya masih di 6 sampai 8 jam. Onset akut. Nah, tetapi kalau untuk yang wake up stroke itu jadi tidak ada waktu emasnya karena kita nggak tahu nih serangannya saat kapan gitu. Iya. Jadi biasanya kalau kita akan melakukan tindakan kalau masih dalam waktu emas, biasanya kita melakukan RTPA ya, biasanya RTPA itu di Israel belum. Itu untuk menyelamatkan area-area otak yang terserang. Nah, kalau sudah lebih dari itu, biasanya kita hanya mencari faktor risiko dan pengobatan lanjutan aja. Oke, jadi misalnya begitu ada keluarga kita yang terserang stroke gitu ya, Iya. dok, ya, apa yang harus segera kita lakukan agar periode emas itu tidak terlewatkan begitu Iya. ya, Langsung ke rumah sakit. unit ya pelayanan gawat darurat terdekat. Nggak harus misalkan, wah karena saya biasa sama Dr. Rio harus ke RSL, enggak, terdekat. Provinsi bisa, RSUD bisa, terserah. Jadi pelayanan harus cepat memang. Benar tadi untuk mendapatkan waktu emas tadi. Yes, 6 sampai 8 jam. Cuman masalah beberapa orang itu masih kadang-kadang nggak tahu ini kira-kira mulai pertama kali dirasakan kapan. Bingung. Ya, ada yang saya pernah dapat yang 3 jam. 3 jam kita lakukan loading obat. Alhamdulillah keluhannya membaik. Ya. Oke, baik. Jadi langsung bawa ke unit pelayanan kesehatan terdekat gitu ya. Oke. Dok, kalau di RSAL dok ya, Iya. terapi-terapi yang digunakan untuk pasien stroke itu apa aja tuh? Ya, yang pasti pertama kita harus tahu dulu etiologinya nih, stroke-nya ini apa. Jadi kita setelah, walaupun cepat, kita tidak boleh terapinya, kan karena ada 2 stroke jenis tadi ya, perdarahan dan sumbatan ini berbeda, secara terapi berbeda. Jadi langsung kita lakukan pemeriksaan penunjang nih. Salah satunya yang gold standarnya CT scan kepala. Nah, begitu tahu nanti jenis stroke-nya, oh ini tersumbat atau oh ini perdarahan, nah itu biasanya baru kita lakukan, tentukan apa kita loading kalau orang awam bilang pengencer darah dan lain itu ya, terus diberikan vitamin otak, vitamin saraf, bahasa awam kita bisa kan kasih vitamin saraf dok, itu ya untuk melindungi area-area yang masih bisa kita selamatkan ini. Karena otak memiliki sistem pertahanan tubuh, pembuluh darah ini berusaha untuk memperbaiki sistem pembuluh darahnya, kolateral bahasanya. Ya. Oke, biasanya berapa hari ya di rumah sakit ya untuk Ya. pasien stroke itu dok? Oke, jadi punya fase akut itu 3 sampai 5 hari. Fase akut stroke itu 3 sampai 5 hari. Artinya dalam waktu 3-5 hari itu kenapa sih harus dirawat?
Karena yang kita khawatirkan adalah evolusi stroke in progression. Jadi dia awalnya hanya bicara susah, tangan masih bisa diangkat. Obat sudah masuk semua. Tapi pada fase-fase akut 3-5 hari itu terjadi evolusi. Jadi infarknya meluas ya. Itu yang awalnya masih bisa diangkat bisa lumpuh. Ya, itu bisa saja terjadi di dalam rumah sakit atau recurrent stroke, serangan kedua di rumah sakit juga pernah saya dapat. Sudah mau pulang serangan lagi. Ya, jadi itu kita evaluasi biasanya 3-5 hari di rumah sakit. Kita evaluasi faktor risikonya apakah sudah terkontrol, tensinya sudah mulai baik ya. Terus gulanya sudah mulai baik. Jadi kita biasanya rawat bersama dengan jantung, dengan penyakit dalam, sejawat-sejawat, atau memang kalau memang butuh tindakan kita rawat bersama dengan bedah saraf ya. Kebetulan di RSL juga memiliki dokter spesialis bedah saraf yang bagus juga ya. Jadi kasus-kasus perdarahan, stroke perdarahan yang membutuhkan penanganan cepat untuk melakukan evakuasi perdarahan kita ada. Oke. Di rumah sakit saja bisa berulang begitu, Dok Iya. ya? Dengan serangan yang lebih berat ya, Iya. dari yang pertama. Apalagi kalau sudah dibawa pulang ke rumah nih, Dok. Iya. Ya. Otomatis kan kita harus tahu nih gimana sih cara merawat pasien stroke ketika sudah pulang ke rumah. Ya. Jadi pada saat dirawat atau pada saat pulang ini kebetulan banyak pasien-pasien RSL ini yang domisilinya tidak di Tanjung Pinang, Mbak Rika. Jadi di Anambas ini saya lagi ngerawat pasien dari Lingga. Jadi, nah, memang agak sulit perawatan setelah di rumah. Jadi kadang-kadang sudah anak-anaknya sudah pisah gitu ya, sudah kerja masing-masing. Ini orang tua minum obatnya jadi nggak teratur. Ya, yang pasti obat harus teratur. Terus mulai mobilisasi itu bergerak lah ya. Jadi pada saat selesai dirawat itu biasanya kita bed rest. Saat 3-5 hari kita bed rest, pasien tiduran, nggak boleh jalan, nggak boleh. Nah, nanti mulai mobilisasi bertahap, pasif dulu, alat-alat tempat tidurnya digerakkan, baru mulai nanti dilatih. Dan nanti biasanya kita konsulkan ke sejawat rehabilitasi medik, mulai dilatih nanti. Ekstremitas atau bicara, semua itu akan mulai dilatihkan untuk perawatan lanjutannya ya. Jadi pasien ini harapannya, targetnya adalah setelah pulang dari rumah sakit pasien mampu paling tidak merawat diri sendiri dulu, mandi, makan itu ya. Kita akan mulai dilatihkan itu dulu. Baru mulai nanti harapannya kalau tidak berat serangannya mulai bisa bekerja kembali seperti biasa gitu. Oke, baik. Mungkin barangkali juga keluarga bisa meminta untuk perawat untuk datang ke rumah gitu ya, untuk melatih begitu ya, Dok ya. Home visit ya. ya. Oke, baik. Nah, Dok, ada pertanyaan nih, Dok. Bisa nggak ya, katanya kan, orang stroke kembali normal? Oke, itu harapannya sih seperti itu ya. Jadi pasien stroke itu sama seperti pasien masuk stroke sama pasien yang masuk dengan demam berdarah itu keluarnya outcome-nya harapannya sama nih. Sembuh gitu ya? Sembuh. Nah, permasalahannya memang stroke adalah defisit neurologis vokal general onset akut lebih dari 24 jam. Artinya dia memiliki sequelae. Sequelae itu gejala sisa, Mbak Rika. Jadi ya memang bertahap. Setelah mungkin agak lemah-lemah ngangkat sendok, agak kesulitan. Harapannya nanti bertahap dilatihkan di fisioterapi, rehab medik. Ya, mungkin akan terlihat ini masih lemah, tapi paling tidak pasien ini bisa untuk perawatan diri sendiri dulu itu. Tapi kalau sembuh total, ada beberapa yang pasien kontrol tuh hampir saya melihat tidak ada keluhan sama sekali. Jadi kekuatan motoriknya bagus, komunikasi yang dulu susah ya, pelo ini sudah mulai kelihatan jelas, wajahnya juga sudah mulai simetris, kanan dan kiri itu ada. Tapi untuk sembuh
Itu kenapa dinamakan di beberapa survei memang stroke merupakan penyakit nomor satu yang menyebabkan kecacatan, Pak. Karena untuk sembuh total susah. Oke, tapi sudah bisa mandiri begitu ya? Mandiri, harapannya Mandiri itu. begitu. Oke. Dokter tadi mengatakan jenis stroke itu kan ada dua, Ya. pendarahan dengan sumbatan. Ya. Nah, ini perbedaannya dari mana nih, Dok? Ya, Terus faktor risiko mana nih yang bisa menyebabkan terjadi pendarahan atau juga sumbatan yang mana, Dok? iya. Jadi faktor risiko stroke keduanya sama, darah tinggi, gula segala macam. Nah, kalau sumbatan itu bisa terjadi di situ, jadi sumbatan di pembuluh darah itu di lokasi itu, atau dia emboli, jadi sumbatan dari tempat yang lain, pembuluh darah yang lain yang terlepas, ikut aliran darah, nyumbat. Nah, itu bisa karena itu ya, misalkan masalah di jantung, ya gangguan jantung, sehingga menyebabkan clotting. Clotting itu pembuluh darah yang membeku yang di dalam darah. Itu bisa jadi sumbatan, Mbak. Atau memang sumbatan di situ. Nah, kalau pecah pembuluh darah itu jadi robekan. Biasanya yang tidak terjadi tensi yang tidak terkontrol berlebihan itu menyebabkan bahasanya mikroaneurisma. Jadi kayak dinding pembuluh darah itu karena tekanan yang tinggi Pecah. dalam jangka waktu lama bisa sobek atau dindingnya menipis sehingga kayak balon itu terisi aliran darah lama-lama pecah. Bisa seperti itu. Jadi mekanisme banyak, jadi pecah pembuluh darah dan dia akhirnya aliran darah ke otaknya juga terganggu dan terjadi penekanan darah. Kalau keluar dari pembuluh darah akan membeku sehingga menekan struktur otak, menimbulkan keluhan. Oke, baik. Jadi yang mungkin agak riskan itu yang pendarahan kali ya, Dok ya? Ya, sebenarnya kalau stroke ya dua-duanya Oh, riskan, iya. iya. Heeh. Nah, Sama-sama riskan. oke, baik. Nah, dokter mungkin bisa menambahkan nih, Dok, kepada pendengar kita terkait dengan stroke ini bisa menyerang usia berapa aja gitu. Ya, untuk saat ini, untuk stroke memang tidak bisa kita masih muda, wis santai aja makan rokok segala macam, enggak ya. Jadi Ini memang merokok sama kan, yang batangan dengan vape juga sama risikonya kan, Dok? ya saya sama. Oh iya, anak-anak muda sekarang kan banyak yang udah nge-vape ya, Dok ya? Vape juga, kadang-kadang bawa vape juga, bawa rokok juga. Oh iya. Iya. Ya, jadi memang untuk usia saat ini intinya memang itu jadi faktor risiko yang tidak bisa kita modifikasi ya. Tetapi faktor risiko usia saat ini sudah mulai terjadi kemajuan, jadi sudah mulai usia muda sudah mulai banyak. Ini Tanjung Pinang aja kemarin sudah dapat beberapa, ini untuk RSIL aja ya, mungkin di provinsi, di RSUD mungkin juga sudah banyak, apalagi di daerah Jawa ya dengan pola hidup yang seperti itu. Nah, yang pasti untuk mencegah stroke di usia muda ya kita harus pola hidup sehat, olahraga. Saya lihat Tanjung Pinang ini setiap sore orang lari nih, domba nih. Iya. Itu bagus ya. Dan juga untuk mulai dini melihat tensi, gula itu juga harus rutin ya. Maksudnya bukan rutin, harus terkontrol lah. Ya. Oke, baik. Jadi jangan tunggu ada gejala baru Iya, kita kontrol ya. Dari usia muda kita udah mulai ngukur tensi nih. mulai, ya. Apa kita juga ada gula gitu ya, Dok ya? Betul. Oke, baik. Nah, dokter, untuk pasien dokter nih, Ya. yang rutin tuh kira-kira berapa orang ya, Dok ya, saat ini, Dok? Rutin kontrol. Heeh. Waduh. Banyak. Banyak ya, Dok Banyak, ya, iya. dengan stroke ini ya? Dengan stroke ini sudah turunan. Jadi maksudnya gini, kebetulan dokter spesialis neuro, spesialis saraf di Tanjung Pinang kan sebelum kami sudah ada beberapa senior kami. Jadi ini sudah pasien sejak dokter yang Sebelumnya. ini rutin kontrol sampai ketemu saya, tambah lagi dengan yang serangan stroke di saat kami mulai berdinas itu, jadi ya totalnya cukup banyak lah. Oke, baik. Tapi ada yang sembuh kan, Dok? Yang sembuh Yang- terus nggak lanjut kontrol lagi mungkin? Sembuh nggak lanjut kontrol kurang tahu ya, tapi kalau nggak lanjut kontrol banyak. Oh Tapi iya. apakah itu sembuh atau berobat ke, kan sekarang sistem ya BPJS ini, jadi
mungkin rujukannya berubah ke provinsi, nanti besok berubah kembali lagi ke kami. Ya itu, jadi memang dinamika di lapangan seperti itu. Jadi bisa jadi tidak datang ini mungkin pasiennya pindah ke kota lain gitu ya. Oke, baik. Nah, dan pendengar seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Rio tadi pendengar ya, ada faktor-faktor ya yang bisa menyumbangkan penyakit stroke ini, dan faktor yang bisa dikontrol itu adalah bagi kita menderita diabetes, hipertensi, dan juga seorang perokok, barangkali juga punya penyakit jantung kali dok ya. Iya. Penyakit jantung, jadi ini harus sering-sering kontrol ya, Iya. biar tidak terserang stroke. Dan untuk yang tidak bisa dikontrol itu adalah faktor usia dengan pola hidup yang tidak sehat, jarang olahraga juga kali ya dok ya. Iya. Terus juga jenis kelamin itu lebih banyak laki-laki pendengar. Terus jika lahir dengan berat badan yang rendah. Nah itu tadi ya Salah satu faktor resiko terjadinya penyakit stroke. Jadi stroke ini bisa menyerang siapa aja karena ada faktor usia di situ ya. Iya. Kenapa sih laki-laki lebih banyak ya terserang penyakit stroke daripada perempuan nih dok? Ya, jadi di beberapa teori yang saya baca memang wanita ini memiliki siklus bulanan. Oh iya. Ya, hormonal ini yang secara sengaja atau tidak sengaja ya itu membuat struktur pembuluh darah kita atau pembuluh darah wanita ini jauh lebih baik mungkin. Ya itu. Oh, karena ada siklus bulanan. bulanan itu tadi ya. Iya, itu Oke, baiknya itu tadi yang menyebabkan kenapa perempuan ini jumlahnya lebih sedikit ya dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kalau untuk peningkatan jumlah pasien nih dok, di RSAL itu apakah mengalami peningkatan terus atau bagaimana dok? Ya, untuk pasien stroke jumlahnya semakin hari semakin meningkat. Saya setiap hari merawat pasien stroke dari Tanjung Pinang maupun dari pulau-pulau sekitar Tanjung Pinang. Seperti tadi dari Lingga, Anambas banyak rujukan dari sana. Semakin ada peningkatan. Oke. Mengalami peningkatan, jadi kita semua harus hati-hati nih ya. Harus hati-hati ya. Oke, baik. Nah, kalau tadi orang tua sudah pulang ke rumah, ini jadwal makan obatnya sudah mulai tidak dikontrol gitu ya. Ini bagaimana seharusnya kita sebagai anggota keluarga nih dok? Kan kita tinggalnya rumahnya beda-beda nih ya. Iya, itu kendalanya seperti itu ya. Jadi paling tidak kadang-kadang malah saat kontrol karena sudah bagus, antri sebentar pulang, yang ngambil anaknya. Padahal ini kesempatan kita untuk melihat perkembangan, apakah ada sesuatu yang baru, keluhan yang baru. Kita harus melihat tanda-tanda vital ya, tensi, nadi. Biasanya kita cek kadar oksigen atau saturasi di pembuluh darah itu ya. Itu banyak yang orang tua yang malah bahkan kok baru kontrol, iya dok, nggak ada yang nganter. Jadi 3 bulan los nggak minum obat, nggak ada yang nganter. Ya jadi memang kendala di rumah cukup banyak ya, kepatuhan minum obat juga lupa ya, namanya usia lanjut sudah nggak ada keluhan, sudah lupa nggak minum obat. Oke, baik. Jadi anggota keluarga itu apalagi anak-anak itu harus lebih perhatian begitu ya dok ya, Betul. kepada orang tua begitu Iya. ya. Oke, baik. Nah dok, jadi ketika kontrol itu bagusnya berapa rentang jaraknya itu berapa bulan atau berapa minggu nih dok? Ya, untuk saat awal-awal setelah pulang dari perawatan, biasanya kita 1 minggu sekali, sampai 2 kali kontrol. Setelah tidak ada keluhan baru atau keluhan yang lama, tidak ada perburukan atau perberatan, biasanya stabil ya bahasanya ya. Terus tanda-tanda vital juga stabil, itu biasanya per bulan, 1 bulan sekali. Tetapi tetap kita memberikan edukasi bahwa stroke itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun, sama siapapun. Artinya kalau memang belum waktunya kontrol, tetapi ada keluhan yang baru atau yang lama memberat, kami sarankan untuk jam berapapun segera ke rumah sakit.
yang terdekat, UGD lah gitu. Mm-mm. Ya, Oke, jadi tahan di rumah ya dok ya. iya, belum waktunya kontrol gitu. Heeh. Oke, dok, misalnya udah rajin kontrol nih, Iya, minum obatnya juga udah teratur. iya, Tapi kok ini apa ya, serangan lagi. serangan lagi, terus juga kok nggak sembuh-sembuh gitu dok, Betul. belum bisa bergerak sendiri gitu, dok gimana Iya, dok? iya. Jadi memang problemnya kan struktur otak yang terjadi serangan di struktur otak ini kan terjadi kerusakan. Nah, kerusakan itu tergantung wilayahnya. Misalkan itu di area bicara. Awalnya tidak bisa bicara sama sekali nih. Ada pasien dengan datang dengan stroke, keluhannya nggak ada kelemahan nih. Hanya tidak bisa bicara, afasia namanya. Mm-mm. Dia ngerti maksud kita, tapi tidak ada keluar suara sama sekali. Tapi mulutnya nggak miring gitu ya dok ya? Enggak, Oh, cuma nggak bisa nggak suara. ada Oh suara, iya nggak iya keluar. iya. Iya. Afasia Heeh. motorik namanya. Ada juga namanya afasia sensorik. Mm-mm. Jadi ngomong, suaranya keluar. Mm-mm. Tapi meracau, ngomong kita nanya apa, jawabnya apa, nggak nyambung lah. Nggak nyambung. Heeh. Ya, itu juga gejala stroke. Jadi jangan kadang-kadang bawanya ke, maaf, dokter jiwa. Oh, Biar nggak nyambung dok. Nah, itu bisa jadi serangan stroke. Nah, ada yang tadi contoh kasus yang dari tidak bisa bicara, bertahap mulai bisa bicara, keluar suaranya, tapi pelat. pelat. Mulai keluar atau bahasa medisnya disartria berat ya, ngomong tapi susah. Tapi kita pun berusaha untuk, oh iya Pak, sudah mulai ada perkembangan ya. Ada yang seperti itu kita rawat ya memang, tapi kita harus tetap memberikan motivasi, jangan sampai pasien putus asa ya. Oke, baik. Tapi kalau untuk obat-obat yang biasa diberikan itu selain tadi ada pengecer darah, terus obat apa lagi sih dok? Yang harus diminum oleh pasien stroke ini yang nggak boleh putus mungkin barangkali ya? Ya, tadi obat yang menjadi dasar pasien terserang stroke. Misalkan dia harus menggunakan insulin, ya itu tetap harus. Oh, obat tensi, ya harus. Terus apalagi misalkan sudah mulai kaku nih, karena yang lemah ini sudah mulai bahasa medisnya kontraktur, ya sudah mungkin dikasih pelemas otot atau fisioterapi gitu. Oke, baik. Tergantung dengan gejala yang Iya, dialami begitu dok ya. dengan pemiliknya. Oke, Ya. ini ada pertanyaan nih dok. Selamat siang Dokter Rio. Begini Dokter Rio, saya ini penderita diabetes ya. Terus Iya. juga ada hipertensi dan sudah terserang stroke ya selama beberapa waktu ini. Nah, ini bagaimana dok? Sebaiknya untuk dokter yang menangani saya ini dokter spesialis apa saja katanya dok? Oke, ya pertanyaan bagus. Ya jadi memang utamanya misalkan nih pasien dengan rutin berobat ke poli jantung dengan hipertensi. Di samping itu saya sudah berobat rutin ke penyakit dalam dengan diabetes. Nah, suatu saat serangan stroke. Nah, saat itu leadernya pada saat dirawat itu dokter utamanya dokter saraf, karena fase akut atau fase gawatnya saat itu adalah dokter saraf. Nah, setelah selesai perawatan ini saya harus kemana? Gitu, ke saraf atau ke jantung atau ke dokter penyakit dalam. Jadi saran saya itu tiga-tiganya didatangi. Jadi tetap kontrol ketiga dokter ini sampai ada keputusan nih dokter penyakit dalam, misalkan Bapak gulanya sudah mulai terkontrol dengan obat, karena diabetes ini gula ini penyakit dalam biasanya akan menyeting dosisnya sekian. Oh kok ini terlalu rendah, kalau ini masih terlalu tinggi. Nanti setelah ketemu dosis yang bagus, biasanya dokter penyakit dalam akan menyarankan oke, nanti kontrolnya per 3 bulan saja, obat nanti ngambil di apotik misalnya, atau kalau di BPJS kan PRB itu ya per 3 bulan. Tapi kalau ada keluhan kontrol. Jantung juga gitu, tensi sudah bagus Pak, dengan obat ini sudah bagus. Udah, nah tinggal saraf. Dok ini masih gini, masih gitu. Nah, jadi sebaiknya sampai dengan ketiga dokter ini memberikan edukasi hasilnya. Oke Pak, jadi apakah saya harus terus ke jantung? Kalau memang dokter jantungnya memang, ya Pak ini harus tetap kontrol, ya kontrol. Ke saraf misalnya, iya Pak ini harus saya lihat. Ya harus datang. Oke. Ada yang sudah hanya saraf saja.
saraf yang terkontrol, ada yang hanya ke jantung saja, karena sudah terkontrol baik nih. Oke, jadi tergantung dari dokternya ya, Iya, nanti. menyarankan untuk kembali atau tidak begitu ya Iya, dok ya? tapi obat nggak boleh berhenti. Obat nggak boleh berhenti ya? Walaupun ke dokternya sudah stabil, tapi obat kan tetap Oh, jadi obat dokter jantung, dokter Iya, penyakit tetap. dalam itu tetap harus dikonsumsi begitu ya? Iya. Oke, baik. Jadi tidak bisa dipegang oleh satu dokter saja begitu ya dok ya? Iya. Mungkin barangkali bisa dibawa kali ya. Iya. Oke, jadi seperti itu pendengar ya. Mungkin lebih baik ya dijelaskan ya kepada dokter neurologinya begitu ya Iya. tentang riwayat penyakitnya. Mungkin obat-obatnya juga bisa dibawa, ditunjukin Iya, gitu ya dok ya. tunjukkan. Oh iya ini. Oke, baik. Kita boleh closing statement nih dokter, Iya. karena waktu kita juga udah mau selesai. Silakan dokter. Ya, jadi pesan ya untuk pasien untuk masyarakat Tanjung Pinang bahwa stroke ini bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan kasusnya semakin hari semakin meningkat, sehingga saya sebagai dokter saraf menghimbau untuk kita memulai pola hidup sehat, berhenti merokok. Ya, kalau memang ada faktor risiko harus segera terkontrol ke rumah sakit. Oke, baik. Terima Kira-kira kasih. puncak kegiatan hari kesehatan nanti dari RSAL tuh kapan? Kira-kira acaranya apa dok? Ya, kalau untuk hari kesehatan kita rangkaiannya cukup banyak ya, bakti sosial, operasi bibir sumbing, katarak, donor darah, dan promosi pekan promosi ya TVRI RRI ini. Nanti untuk puncaknya dilaksanakan di Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Iya. Oke, baik. Dokter Rio, sukses tentunya untuk program kegiatan dalam rangka Hari Kesehatan ya. Iya, amin. Di tanggal 9 Oktober nanti, dan terima kasih tentunya sudah memberikan edukasi di siaran RRI di kesempatan siang hari ini terkait dengan penyakit stroke yang bisa menyerang siapa saja. Semoga kedepannya Dokter Rio bisa mengedukasi kita kembali ya di bidang kesehatan ya dokter ya, ya. terima kasih. Oke, Insya Allah. baik. Pendengar, saya Rika Pertiwi undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.